serang timnas Indonesia akhirnya memiliki striker lincah yang tajam dalam sosok Ragnar Oratmangun. Debut perdana di kandang Vietnam, sang pemain sukses berikan 1 gol krusial. Pemain yang digelari netizen dengan panggilan Wak Haji Ragnar ini tampil brilian selama 90 menit. Dirinya sukses mengacak-ngacak pertahanan Vietnam tanpa ampun. Perjuangan Ragnar berseragam Garuda pun terbayar tuntas dengan performa brilian. Bagaimanakah debut spesial Ragnar Oratmangun yang menghancurkan pertahanan Vietnam? Debut indah Ragnar Oratmangun. Laga debut Ragnar Oratmangun bersama skuad Garuda sudah dinantikan pecinta sepak bola tanah air. Netizen Indonesia punya ekspektasi tinggi pada sang striker. Ragnar diharapkan bisa menambah daya gedor di lini serang timnas Indonesia. Mendapat sambutan hangat dari publik tanah air, sang pemain langsung bersemangat. Meski baru dilatih selama 1 minggu, Ragnar berusaha adaptasi secepat mungkin. Dirinya bahkan rela berlatih lebih keras agar semakin bugar saat debut melawan Vietnam. Persiapannya berjalan dengan baik, saya berusaha tetap bugar dan tidak sakit. Sejauh ini masih melakukan beberapa latihan fisik dan siap untuk menghadapi pertandingan, tegas Ragnar. Namun, laga debut pemain berdarah Maluku ini harus tertunda lebih lama. Ragnar batal tampil di laga perdana melawan Vietnam karena belum rampungnya proses perpindahan federasi. Meski batal debut, sang pemain tetap punya motivasi tinggi untuk segera membela skuad Garuda. Ragnar mengaku sudah tidak sabar menunggu momen pertamanya berseragam merah putih. Saya sangat senang dan bangga berada di sini. Saya harap bisa mendapatkan debut saya bersama timnas di Vietnam. Insya Allah bisa menjadi kenangan yang indah untuk saya, tegas Ragnar. Bahkan, striker kelahiran 1998 ini rela bermain di luar posisi aslinya demi debut membela skuad Garuda. Ragnar berjanji akan memberikan yang terbaik meski tidak bermain di posisi favoritnya. Bagi saya itu tidak penting. Saya pikir jika kamu memainkan dengan baik sebagai tim dan kamu memiliki bola dan kamu tahu apa yang harus dilakukan bersama dengan bola, tutur Ragnar. Timnas Indonesia tidak bisa menampilkan kekuatan terbaik pada laga kedua melawan Vietnam. Pasalnya, banyak punggawa skuad Garuda harus absen karena terserang sakit. Di lini depan, Rafael Strijk juga batal bermain setelah dinyatakan kurang fit. Alhasil, lini serang timnas Indonesia bergantung sepenuhnya pada sosok Ragnar Oratmangun. Shin Tae-yong langsung memasang Ragnar menjadi starter di lini depan. Momen terbaik Ragnar muncul di menit 23 saat menerobos ke kotak penalti tuan rumah. Gocekan lincah Ragnar menghipnotis 4 pemain Vietnam yang berusaha menjegalnya. Dari sudut sempit, Ragnar lalu melepas tembakan kaki kiri yang meluncur tajam ke gawang Vietnam. Supporter timnas Indonesia di Maidin National Stadium langsung bergemuruh. Gol yang dicetak Ragnar sukses menggandakan keunggulan skuad Garuda atas Vietnam. Sementara pendukung tuan rumah kembali terdiam menyaksikan gol kedua skuad Garuda. Philip Nguyen selaku kiper Vietnam hanya bisa meratapi gawangnya yang kembali jebol. Selama 90 menit, Ragnar selalu mengancam lini pertahanan tuan rumah saat menguasai bola. Shin Tae-yong lantas memuji debut spesial Ragnar di markas Vietnam. Pemain Indonesia hari ini bermain bagus meskipun banyak pemain pilar yang absen. Saya senang dengan kinerja Ragnar dan Tom Haye hari ini, tegas Shin Tae-yong. Selain gocekan mautnya, Ragnar Oratmangun juga tampil Spartan saat bertahan. Pemain milik Fortuna Sittard ini tidak gentar berduel bola atas maupun melepas tackle keras. Ragnar juga sering membantu pertahanan saat timnas Indonesia diserang Vietnam. Selain itu, dirinya juga cocok dengan skema permainan Shin Tae-yong yang mengandalkan pressing. Pelatih asal Korea Selatan ini menyukai striker pekerja keras yang rajin menekan lawan. Ragnar terlihat selalu berusaha mengganggu pemain Vietnam yang menguasai bola. Cara ini ampuh bikin tuan rumah kesulitan membangun permainan dari lini belakang. Kerja keras Ragnar di laga ini sampai dipuji tinggi oleh media asing dari Belanda, Football News. Mereka menyoroti debut Ragnar dan Tom Haye bersama timnas Indonesia. Football News menulis kalau kedua pemain ini sudah tampil sangat bagus di laga perdananya. Haye dan Oratmangun membuat debut yang sudah dinanti lama orang Indonesia. Oratmangun membuat skor menjadi 0-2 di menit ke-23 setelah Jay Itzas mencetak gol pembuka, tulis Football News. Motivasi dinaturalisasi demi membahagiakan ibunda. Impian Ragnar untuk membela Indonesia sejatinya sudah terlintas sejak dulu. Pada tahun 2022, dirinya menjadi salah satu pemain yang masuk dalam proyek naturalisasi. Shin Tae-yong saat itu membutuhkan sosok penyerang berkualitas di kubu Indonesia.
Pasalnya, striker muda seperti Hoki Caraka dan Ramadan Sananta dinilai masih minim pengalaman. Oleh sebab itu, sosok Ragnar sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas tim. Sayangnya, rencana Coach Shin untuk menaturalisasi sang pemain mendadak batal. Juru taktik asal negeri ginseng ini berubah pikiran karena lebih mengejar sosok Kevin Dix. Hassani Abdul Ghani selaku exco PSSI mengaku sempat bingung dengan keputusan Shin Taeyong. Kalau ditanya alasan mengapa pilih Kevin Dix, cuma pelatih yang bisa jawab, ujar Hassani. Akhirnya kabar naturalisasi Ragnar kembali mencuat pada akhir tahun 2023. Penyerang keturunan Belanda ini punya komitmen yang kuat untuk terus menunggu panggilan Garuda. Penantian Ragnar berbuah manis saat mendapat kabar dari Jay Itzes yang juga akan dinaturalisasi. Saya mendengar dari Jay Itzes kalau nama saya juga disebut. Setelah itu saya mencoba berhubungan kembali. Setelah itu semuanya berjalan dengan cepat, kata Ragnar. Pemain 26 tahun ini menyebut orang tuanya sangat bahagia saat dirinya bisa membela Indonesia. Orang tuaku sangat bahagia walaupun ibuku sedikit terkejut, ucap sang pemain. Alasan lain Ragnar ingin dinaturalisasi karena Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar. Saya merasa seperti di rumah sendiri. Saya berada di negara muslim yang besar, bagi saya itu sangat penting, tutur Ragnar. Karakter Ragnar sebagai muslim yang taat ini pun diapresiasi oleh netizen tanah air. Pasalnya, sang pemain langsung digelari Wak Haji Ragnar oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Mimpi besar bawa timnas lolos ke Piala Dunia. Ragnar Oratmangun juga punya ambisi besar untuk mengharumkan Panji Garuda. Pemain kelahiran OS ini bertekad membawa timnas Indonesia ke panggung Piala Dunia. Saya berharap bisa berlaga di Piala Dunia. Tentu saja, saya bisa membantu tim ini dan saya rasa kami bisa melakukan banyak hal dengan skuad muda. Itu harapan saya, tuturnya. Kehadiran Ragnar tentunya bisa membuat mimpi besar ini menjadi kenyataan, sebab penyerang keturunan Belanda ini semakin melengkapi kekuatan skuad Garuda. Rasa optimisme pemain 26 tahun ini sangat kuat usai melihat banyaknya talenta berbakat di Indonesia. Dirinya menilai banyak pemain muda yang bisa menjadi tulang punggung tim. Seperti saya bilang, ini adalah tim bagus. Banyak pemain muda, ada banyak talenta di sini. Jika mampu berkembang dengan sangat baik dan tumbuh bersama, tim ini akan sangat bagus. Kini, timnas Indonesia berpeluang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda kokoh di posisi runner-up grup F dan hanya butuh satu kemenangan lagi untuk lolos. Ranking timnas Indonesia juga melonjak tinggi dengan menembus ranking 135 FIFA. Pasukan Merah Putih naik 4 peringkat dari sebelumnya berada di posisi 138 FIFA. Dengan debut spesial di laga perdana, apakah Ragnar Oratmangun bisa mewujudkan mimpinya membawa timnas Indonesia terbang ke Piala Dunia 2026?